Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan melakukan percobaan pengujian sifat larutan beberapa garam yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini adalah pipet tetes, spatula, batang pengaduk, plat tetes, gelas kimia, sodium asetat, NaCl, baking powder, micin atau MSG, amonium klorida, aluminium sulfat atau tawas, potasium klorida atau Ki, tembaga sulfat, indikator fenolftalin, indikator bromtimol biru, indikator metil biru, indikator metil jingga, indikator universal, kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, pulpen dan label. Langkah pengerjaannya adalah kita melarutkan garam-garam tersebut ke dalam air secukupnya sehingga terbentuk larutan garam dapur, larutan micin, larutan baking powder, larutan tawas, larutan kalium klorida, larutan tembaga sulfat, larutan natrium asetat, dan larutan amonium klorida. Kemudian kita untuk uji yang pertama adalah dengan menggunakan kertas lakmus, lakmus merah dan biru. Nah, kertas lakmus tersebut kita potong-potong dan kita tempatkan ke masing-masing lubang plat tetes sesuai dengan nama garam tersebut. Kemudian kita teteskan satu persatu ke dalam lubang-lubang yang berisi nama-nama garam tersebut. Hasil yang diperoleh dari uji menggunakan kertas lakmus merah dan biru dari masing-masing garam tersebut adalah untuk garam dapur secara teori berwarna merah dan biru, dan itu hampir sama ya, merah dan biru, walaupun ini sebenarnya agak sedikit berubah ke arah biru. Tapi secara teori garam dapur bersifat netral, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Untuk micin atau MSG atau natrium monosodium glutamat bersifat basa. Nah, di situ sudah sedikit perubahan dari kertas lakmus merah ke arah biru. Nah, ini kalau kita celupkan secara sempurna, hasilnya mendekati warna biru. Untuk baking powder atau yang mengandung natrium bikarbonat, warna merah berubah menjadi biru dan biru tetap biru. Untuk tawas atau aluminium sulfat, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah menjadi merah. Untuk kalium klorida, merah tetap merah dan biru tetap biru. Untuk tembaga sulfat, merah tetap merah dan biru menjadi merah. Sedangkan natrium asetat, merah berubah ke arah menjadi biru dan biru tetap biru. Untuk amonium klorida, merah tetap merah dan biru ke arah merah.
Percobaan selanjutnya adalah menguji larutan-larutan garam tersebut dengan larutan indikator fenolftalin, bromtimol biru, metil biru, dan metil jingga. Nah, cara kerjanya adalah kita masukkan masing-masing larutan garam tersebut ke dalam lubang plat tetes. Nah, seperti yang sudah dicontohkan. Ini sudah terisi masing-masing larutan garam. Ini berisi 4 lubang masing-masing larutan garamnya. Lalu kemudian kita uji menggunakan indikator, larutan indikator. Yang pertama kita uji dengan menggunakan indikator bromtimol biru terlebih dahulu. Nah, kita masukkan masing-masing 3 tetes ke larutan garam tersebut. Nah, kita bisa melihat hasilnya ya. Untuk garam dapur berwarna biru cerah, untuk micin lebih pekat, untuk baking powder juga biru, tawas berwarna kuning jingga, kalium klorida berwarna biru, tembaga sulfat berwarna kuning, natrium asetat berwarna biru, dan amonium klorida berwarna hijau. Nah, kita lakukan uji dengan menggunakan metil jingga, metil biru, dan fenolftalin dengan cara yang sama. Nah, ini hasil dari uji menggunakan larutan indikator bromtimol biru, metil jingga, metil biru, dan fenolftalin. Nah, ini adalah hasil dari uji menggunakan larutan indikator bromtimol biru, metil jingga, metil biru, dan fenolftalin. Nah, karena uji menggunakan metil biru hampir tidak ada perbedaan untuk masing-masing zat dari garamnya, maka kita akan uji sekali lagi dengan menggunakan volume yang lebih banyak. Oke, silakan. Oke, cukup 1 tetes saja. Nah, itu adalah pengujian untuk garam dapur dengan menggunakan metil biru. Nah, kita akan melakukan langkah yang sama untuk larutan micin, larutan baking powder, tawas, dan garam-garam yang lainnya. Ternyata dengan menggunakan volume yang besar juga, menggunakan uji metil biru tidak signifikan ya perbedaannya
garam yang bersifat asam, basa dan netral, sehingga untuk percobaan kali ini kurang cocok digunakan indikator metil biru jika menggunakan konsentrasi yang rendah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.